Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya dari kelas Biologi B dengan NIM 60300119026. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terutama kota-kota besar. Contohnya pada daerah yang tampak dalam video yang berlokasi di Goa Samata, yang merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Selain sebagai akses jalan bagi masyarakat dan mahasiswa, pinggiran dari jalan tersebut kerap dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Dari hasil pantauan, tumpukan sampah ini terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari plastik, kardus, kertas, papan, sisa makanan, hingga sisa bahan rumah tangga. Akibat dari tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pada limbah sampah yang tidak mudah teruraikan, seperti plastik contohnya. Dari video ini dapat kita lihat bahwa jenis sampah yang paling mendominasi yaitu sampah plastik. Hal ini disebabkan karena plastik merupakan barang yang paling sering digunakan oleh manusia untuk pemenuhan keperluan hidup dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan organik. Jumlah limbah plastik yang melimpah saat ini kebanyakan diatasi dengan cara dibakar yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, sangat perlu dilakukan pengendalian secara biologis dengan mencari kandidat mikroorganisme pendegradasi polimer plastik sehingga jumlah sampah plastik dapat diminimalisir. Pemanfaatan mikroorganisme untuk menguraikan sampah plastik disebut dengan biodegradasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas Biologi B dengan NIM 60300119026. Baik, pada PPT ini saya akan sedikit menjelaskan terkait biodegradasi sampah plastik. Salah satu permasalahan limbah di Indonesia yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik yaitu permasalahan limbah plastik, di mana tingginya total konsumsi plastik mengakibatkan jumlah limbah plastik yang dihasilkan terus meningkat. Sedangkan di alam, plastik ini menjadi penyebab tercemarnya lingkungan, di mana plastik ini memiliki sifat yang persisten. Sehingga dari sifat yang persistennya tersebut, maka harus dilakukan suatu upaya untuk mereduksi keberadaannya yang ada di lingkungan karena sulitnya untuk terdegradasi. Sehingga dibutuhkan upaya untuk mendegradasi sampah plastik yang ada di alam ini tanpa harus merusak lingkungan. Kemudian plastik yang beredar dan banyak ditemukan di pasaran saat ini yaitu plastik konvensional, di mana plastik ini merupakan polimer sintetik yang terbuat dari minyak dan memiliki sifat sulit terurai di alam. Saat ini semakin banyak yang menggunakan plastik karena sifatnya yang ekonomis, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula timbulan sampah plastik yang ada di lingkungan. Yang menjadi permasalahan saat ini yaitu tempat pembuangan akhir yang semakin lama semakin berkurang, sedangkan total konsumsi plastik yang saat ini semakin bertambah. Limbah plastik yang melimpah saat ini kebanyakan diatasi dengan cara dibakar, sedangkan pembakaran limbah plastik akan menimbulkan dampak lain yaitu tercemarnya udara oleh gas-gas hasil pembakaran plastik. Maka dari hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menangani sampah plastik tanpa merusak atau tanpa mencemari lingkungan yang ada di sekitar. Salah satu solusi untuk menangani adanya masalah lingkungan ini seperti biodegradasi, di mana biodegradasi ini merupakan proses di mana mikroorganisme mampu mendegradasi atau memecah polimer di alam seperti lignin dan selulosa dan polimer sintetik yaitu seperti polietilen dan polistiren. Mikroorganisme pendegradasi polietilen ini memanfaatkannya sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme. Degradasi polimer tersebut akan membentuk formasi biofilm pada permukaan polimer dan proses degradasi diawali dengan polimer yang dirubah menjadi monomer dan dari monomer akan dimineralisasi. Sebagian besar polimer terlalu besar untuk melalui membran sel, jadi polimer ini harus dipolimerisasi menjadi monomer yang lebih kecil sebelum dapat diserap dan didegradasi dalam sel mikroba.
Sedangkan untuk mekanisme biodegradasi limbah plastik, menurut Webb tahun 2013, terdapat 4 mekanisme biodegradasi plastik di lingkungan, yaitu dengan fotodegradasi atau proses penguraian dengan memanfaatkan cahaya, kemudian biodegradasi termooksidatif atau proses degradasi dengan memanfaatkan panas, kemudian degradasi hidrolitik, dan biodegradasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme pendegradasi limbah plastik mengubah karbon dalam rantai polimer menjadi karbon dioksida atau memasukkannya ke dalam biomolekul. Proses biodegradasi yang terjadi mengakibatkan limbah plastik menjadi rapuh dan pecah dan menjadi bagian yang lebih kecil hingga rantai polimer pada limbah plastik memiliki berat molekul yang cukup rendah untuk dimetabolisme oleh mikroorganisme. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang diketahui dapat membantu dalam proses degradasi limbah plastik dengan memanfaatkan enzim polimerase yang dimilikinya. Contoh dari beberapa organisme yang telah diketahui mampu mendegradasi limbah plastik yaitu Pseudomonas sp, Staphylococcus sp, Streptomyces sp, dan Bacillus sp. Mikroorganisme yang telah diketahui mampu mendegradasi senyawa polimer tersebut telah melalui proses pendahuluan atau pre-treatment. Mikroorganisme pendegradasi plastik merupakan mikroorganisme yang telah diisolasi dari tanah, air laut, dan air laut atau kompos. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses biodegradasi, yaitu pada umumnya biodegradasi ini terjadi karena senyawa tersebut dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Kecepatan proses biodegradasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada kelembapan, jenis mikroorganisme, temperatur, pH, jenis polimer, dan ketebalan polimer. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.